Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih. Nah, saya akan ke video novel lagi ya guys. Ke video novel lagi. Oke. Yang mana nih? Yang mana nih? Yang mana nih? Yang mana nih? Yang ini ya guys. Oke, kita dengerin ya guys ya. Oke, kita dengerin sesama. Chapter 1 terbangun. Jack melihat jam di handphonenya yang menunjukkan pukul 2 malam. Ia tak sengaja terbangun karena tenggorokannya sangat kering. Diraihnya botol minum yang ada di meja kecil samping ranjangnya. Dibukanya botol tersebut, namun ketika ia hendak meminumnya, tak keluar setetes pun air dari mulut botol tersebut. Ya, habis. Keluh Jack yang merasa kesal sekaligus masih sangat mengantuk. Sebenarnya ia cukup malas untuk pergi ke dapur dan mengisi kembali botol minumnya. Tapi karena tenggorokannya sudah sangat kering, ia pun terpaksa bangkit dan memutuskan untuk ke dapur yang berada di lantai bawah. Suasana rumah lumayan gelap dan hanya pada bagian-bagian rumah tertentu yang dibiarkan lampunya menyala oleh Kak Brian, kakak kandungnya. Itu pun hanya menggunakan lampu kecil di beberapa sudut ruangan. Kak Brian yang bekerja sebagai kartunis baru saja menikah dengan Kak Vivi selama 4 bulan. Sebelum Kak Brian menikah, ia memang sudah mempunyai rumah dan hidup terpisah dengan Jack dan juga kedua orang tuanya. Tapi 2 minggu yang lalu Jack mendaftar kuliah dan diterima di universitas yang berada tak jauh dari rumah Kak Brian. Kakaknya pun menyarankan untuk tinggal bersamanya daripada harus indekos yang akan memakan biaya tambahan. Maka sejak seminggu yang lalu, Jack pun pindah ke rumah yang Kak Brian dan Kak Vivi tinggali. Saat kakaknya menikahi Kak Vivi, ada rasa iri pada diri Jack yang juga tak habis pikir bagaimana kakaknya bisa mendapatkan wanita cantik, kulit putih, dada besar, dan memiliki body goals selayaknya tokoh-tokoh anime wanita yang sering ia tonton. Khususnya dengan genre harem dan ecchi yang kadang memancing libidonya. Sesampainya di dapur, ia segera mengisi botolnya dari dispenser. Setelah penuh, segera saja dipuaskannya dahaganya yang sejak tadi menyiksa dan memaksanya untuk meninggalkan ranjangnya yang nyaman. Namun, saat ia sedang minum, dirinya seperti mendengar sesuatu. Setelah berhenti minum, Jack pun semakin menajamkan pendengarannya untuk mencari asal suara yang ia dengar. Ia pun berjalan perlahan-lahan sembari mencari asal suara yang ia yakin merupakan suara wanita tersebut. Setelah di dekat pintu kamar kakaknya, ia berhenti dan terkejut bukan main. Kini suara yang ia dengar menjadi sangat jelas. Ternyata yang ia dengar sejak tadi adalah suara arangan kakak iparnya yang sedang bercinta dengan kakaknya. Karena malu, Jack pun berbalik badan dan hendak kembali ke kamarnya. Tapi saat baru saja ia hendak berjalan, Kak Vivi mendesah lebih keras lagi. Sontak saja pikiran Jack segera berpetualang dengan liar dan menerka-nerka apa yang sedang kakaknya lakukan sampai membuat kakak iparnya mendesah begitu keras. Pergulatan batin pun terjadi. Antara ia ingin mengintip atau kembali ke kamarnya dan melanjutkan untuk tidur yang dimana sangat diragukannya untuk bisa dia lakukan. Desah Kak Vivi semakin keras dan panjang. "Stet, jangan terlalu keras sayang, nanti Jack bisa dengar," sahut Kak Brian. "Tidak mungkin dia dengar. Ini sudah larut. Iya terus di situ sayang. Balas Kak Vivi yang malah semakin merasa terangsang. Di dahi Jack sudah mulai bercucuran keringat dan kemaluannya perlahan-lahan menegang. Pikirannya sudah benar-benar kalut dan dia pun memutuskan untuk kembali berbalik badan dan mengintip dari ventilasi atas pintu kamar kakaknya. Kebetulan di dekat pintu kamar kakaknya terdapat lemari yang berisi buku-buku koleksi kakaknya dan kursi yang dipakai untuk melahap buku-buku tersebut. Jack berencana menggunakan kursi itu untuk naik dan mengintip kakaknya.
Jack berjalan sembari berjinjit agar tidak menimbulkan suara apapun. Sesampainya di dekat pintu, Jack tersentak. Ternyata pintu kamar kakaknya tidak tertutup dengan rapat. Karena itu juga ia bisa mendengar erangan kakak iparnya dari kejauhan. Merasa sangat beruntung, Jack segera saja mengintip melalui salah pintu yang sedikit terbuka itu. Mulutnya langsung menganga melihat kakak iparnya yang biasa ia temui setiap hari saat ini sedang duduk di tubuh kakaknya yang berbaring dan memegangi pinggul istrinya yang terus bergerak naik dan turun. Jack terpesona melihat tubuh mulus dan putih kakak iparnya yang terkadang memang berpakaian sedikit terbuka walaupun di dalam rumah dan ada dia sekalipun. Dia dapat melihat gunung kembar milik kakak iparnya yang memang berukuran besar berguncang dengan hebat seiring dengan semakin cepatnya ia bergerak. Merasa payudaranya berguncang dengan keras. Kak Vivi memegangi kedua gundukan daging yang berbentuk indah dan masih sangat kencang tersebut seraya meremas-remasnya untuk semakin membuatnya terangsang. Melihat hal tersebut, Kak Brian segera bangkit dan duduk kemudian tangannya maju ke depan dan meremas-remas dada dari istrinya yang sangat seksi tersebut. Sambil tak ketinggalan ia menciumi punggung istrinya yang membuat Kak Vivi semakin menggila dan menggeliat tak karuan karena bercampurnya rasa geli dan nikmat yang sedang ia rasakan. Dada Jack juga merasa sangat panas karena menyaksikan kedua kakaknya tanpa busana dan memadu kasih dengan saling mengejar kenikmatan bersama-sama. Mata Jack masih terpaku pada tangan kakaknya yang meremas-remas payudara istrinya dan terkadang memainkan putingnya yang berwarna merah muda dan nampak sudah mengeras yang menandakan bahwa kakak iparnya itu sudah sangat terangsang dan sedang dimabuk oleh kenikmatan duniawi. Tangan Kak Brian kini sudah tak lagi meremas dada dari Kak Vivi. Tapi kini ia memegang pantat dari Kak Vivi dan mengangkatnya sedikit. Kak Vivi pun hanya bisa pasrah dan kedua tangannya meremas-remas rambutnya seperti sedang mandi keramas. Setelah Kak Brian mengangkat sedikit bokong Kak Vivi dan merebahkan tubuhnya kembali, kini ia mengambil alih sebagai yang aktif dengan menggerakkan pinggulnya naik dan turun dengan cepat. Mendapat perlakuan seperti itu, sontak saja Kak Vivi menjadi semakin menggila dan menggeliat karena merasa sangat enak. Bahkan ia sampai menggigit bibirnya sendiri agar tidak kelepasan yang dimana kali ini mungkin saja ia tidak lagi mendesah, namun berteriak dengan keras. Kak Brian terus menggoyangkan pinggulnya dan saat ini kepalanya mendangak menghadap tembok yang dimana menunjukkan kalau ia juga merasa sangat keenakan. Tubuh Kak Vivi tersentak-sentak ke atas yang membuat dadanya berguncang dengan tak beraturan. Kedua dadanya sudah tak terkendali lagi, di mana hal itu membuat Jack yang sedang menyaksikan hanya bisa menelan ludah pahit. Kemudian Kak Brian berhenti bergerak dan Kak Vivi pun terlihat terengah-engah dengan wajah yang sedikit memerah. Dengan posisi yang sama Kak Brian menyatukan kedua kaki Kak Vivi yang dimana sejak tadi terbuka dengan lebar sehingga membuat Jack dapat melihat semuanya dengan jelas karena posisi duduk Kak Vivi persis menghadap ke pintu. Kini posisi Kak Vivi berganti menjadi berjungkuk dengan pinggul sedikit terangkat yang hal itu dilakukannya dengan spontan karena untuk memberi ruang pada Kak Brian agar bisa bergerak naik dan turun. Kak Brian bangkit untuk duduk namun kedua tangannya berada lurus ke belakang untuk menjadi penyangga tubuhnya. Dan kemudian ia pun kembali menggerakkan pinggulnya naik dan turun memompa tubuh indah Kak Vivi. Setelah berganti posisi menjadi jongkok, otomatis kini alat vitalnya menjadi lebih rapat, sehingga gerakan suaminya menjadi semakin terasa dan semakin membuatnya melayang. Begitu sudah tak terbendung lagi, Kak Vivi pun kembali mendesah walaupun tak sekeras tadi. Enak mas, terus mas, desah Kak Vivi yang merasa sangat keenakan. Mendengar hal itu, Jack sontak saja semakin terangsang dan seperti tak kuat lagi menahan libidonya. Tak terasa ia pun menurunkan celana boxernya dan mulai memompa si Johnny sambil menyaksikan secara langsung adegan ranjang yang mana pemain utamanya adalah kedua kakaknya sendiri. Jack sudah hampir lepas kendali dan tak memperdulikan lagi sekitarnya. Ia merasa hasratnya juga harus terlampiaskan. Tapi karena tidak ada lawan dan tidak mungkin juga untuk bergabung dengan kedua kakaknya, ia pun memilih untuk masturbasi di sana. Dilihatnya terus kedua kakaknya yang bercinta dengan hebat sambil ia juga terus menggerakkan tangannya sendiri. Tapi gerakan tangan Jack tiba-tiba saja berhenti, ia pun segera bergeser dan bersandar pada tembok. Ia sangat terkejut dan jantungnya berdegup sangat kencang karena baru saja matanya bertukar pandang dengan mata Kak Vivi. Chapter 2 Canggung. Jack masih bersandar di dinding dan jantungnya berdegup dengan sangat kencang. Bukan hanya karena libidonya sedang naik-naiknya, melainkan karena ia baru saja ketahuan mengintip oleh kakak iparnya. Celananya kini sudah ia pasang kembali dengan benar.
Ia mencoba mencari-cari alasan apakah yang akan dipakainya jika kakaknya keluar dan memergoki Jack yang ketahuan mengintip dirinya yang tengah bercinta. Tapi karena pikirannya masih kalut, ia tak menemukan alasan yang pas kenapa dirinya bisa berada di sana. Pikirannya sudah benar-benar buntu dan kepalang panik, Jack pun memutuskan untuk beranjak dari sana. Tapi lagi-lagi ketika ia hendak pergi, kembali Kak Vivi mendesah dengan keras yang untuk kali ini Jack merasa bahwa kakak iparnya seperti memanggilnya untuk tidak beranjak pergi. Jack tertegun dan tak habis pikir kenapa mereka tidak berhenti dan malah melanjutkan bercinta. Sudah jelas bahwa tadi Kak Vivi beradu mata dengan Jack. Sudah jelas juga bahwa Jack telah ketahuan mengintip dirinya dan kakaknya yang sedang asyik-asyiknya memadu kasih. Tapi kenapa Kak Vivi tidak memberitahu Kak Brian dan memarahi Jack? Kenapa mereka malah lanjut main? Bukannya aku tadi sudah ketahuan sama Kak Vivi? Apa jangan-jangan Kak Vivi tadi nggak ngelihat aku karena saking keenakannya? Nggak mungkin. Tadi dia benar-benar melihat ke arahku kok. Pikir Jack dalam hati. Dalam keraguan-raguannya, Jack memutuskan untuk mengurungkan niatnya untuk kembali ke kamar. Di samping penasaran kenapa kakak-kakaknya tidak memarahinya, si Johnny juga masih dalam keadaan tegang karena belum tersalurkan. Jack pun berjalan dengan perlahan kembali ke tempatnya mengintip tadi. Dan benar saja, bukannya memberitahu suaminya kalau Jack sedang mengintip mereka, Kak Vivi malah melanjutkan bermain dengan Kak Brian. Saat ini mereka sudah berganti gaya. Kak Brian sudah turun dari ranjang, begitu juga dengan Kak Vivi. Namun tubuh Kak Vivi masih di atas ranjang. Ia menungging dan menunggu suaminya mengisinya lagi. Tak butuh waktu lama untuk Kak Brian segera menyatukan tubuhnya kembali dengan tubuh istrinya. Yang tak habis pikir dan masih membuat Jack kebingungan. Saat ini Kak Vivi jelas-jelas menatap Jack yang masih menyembunyikan tubuhnya. Bahkan Jack sangat yakin kalau Kak Vivi tersenyum padanya. Kemudian senyuman itu sirna karena mulutnya kembali mengerang karena dorongan dari Kak Brian yang makin mempercepat gerakannya. Melihat suasana semakin memanas, Jack pun kembali menurunkan bosternya dan asik kembali dengan kejantanannya. Kak Brian pun semakin bersemangat dan membuat Kak Vivi makin menggeliat. Desahan demi desahan terus keluar dari bibir Kak Vivi yang berwarna merah muda yang dipercantik dengan adanya setitik tahi lalat kecil di atas bibirnya sebelah kiri. Kak Brian pun mencengkram pinggul Kak Vivi dengan sangat erat dan mendorong dengan lebih kencang lagi. Sayang, aku sudah gak kuat, aku mau keluar, ucap Kak Brian seraya terus bergerak. Iya sayang, balas Kak Vivi. Desah panjang Kak Brian sembari mendangakkan kepalanya. Setelah itu mereka berdua pun merebahkan diri di ranjang sambil terengah-engah. Jack sedikit merasa kecewa karena sebelum ia mencapai puncaknya, permainan sudah keburu berakhir. Tiba-tiba mata Jack pun kembali terbelalak karena ia melihat Kak Vivi melihat kepadanya dan kembali tersenyum dengan santai. Karena merasa bersalah, ia bergegas pergi dari sana dan kembali ke kamarnya. Sesampainya di kamar, Jack segera mengunci pintu dan bergegas menuju kasur. Tak lupa sebelum itu ia mengambil sekotak tisu dari atas meja belajarnya. Dilanjutkannya lagi kegiatan yang dia lakukan sembari mengintip kedua kakaknya bercinta tadi. Dalam kepalanya masih tersimpan dengan jelas kemolekan tubuh Kak Vivi yang ia lihat tanpa sehelai benang pun. Tubuh langsing namun berisi pada bagian dada dan bokong yang sangat menyerupai kemolekan tubuh tokoh wanita pada anime atau komik yang sangat Jack gemari. Jack terus membayangkan bagaimana dirinya menggantikan kakaknya dalam menyetubuhi Kak Vivi. Sambil memejamkan mata, ia terus membayangkan sedang berganti-ganti gaya dan meraba-raba seluruh tubuh Kak Vivi yang indah sambil tangannya terus bergerak dengan si Johnny. Sampai kemudian ia merasa sudah mencapai puncaknya dan tubuhnya seketika ikut merasa lemas. Rasa bersalah perlahan menghampirinya. Bukan hanya karena ia baru saja masturbasi, tapi ia juga telah mengintip kegiatan intim kakaknya yang seharusnya tidak ia lakukan. Dibuangnya tisu yang sudah terpakai tepat ke tempat sampai di dekat meja belajarnya. Kemudian ia menarik selimut dan mencoba menenangkan diri untuk kembali mencoba tidur. Tapi sesuai perkiraannya, matanya masih terbuka walau waktu sudah menunjukkan hampir pukul 4 pagi. Jack pun menarik selimut hingga menutupi kepalanya dan memaksakan untuk memejamkan mata. Sampai akhirnya ia pun tertidur kembali. Jack terbangun karena matahari sudah masuk melalui jendela kamarnya yang tirainya terbuka dan mengarah langsung ke ranjangnya. Dengan malas diraihnya handphonenya dan melihat jam telah menunjukkan pukul 6:30 pagi.
Dirinya seketika terbangun dan segera beranjak dari ranjang untuk mandi. Pada hari itu ia ada kelas pagi yang akan dimulai pukul 8. Tanpa membuang-buang waktu lagi, ia segera masuk kamar mandi. Tepat pukul 7 Jack sudah rapi dan wangi. Diambilnya tas selempangnya dan keluar dari kamar. Setelah menutup pintu kamar dan berjalan menuju tangga, ia pun berhenti tepat di bibir tangga. Ia mendengar suara orang sedang memasak di dapur pada lantai bawah. Itu pasti Kak Vivi yang lagi masak, pikir Jack dalam hati. Aduh, aku kok jadi malu ya ketemu sama mereka. Apalagi Kak Vivi yang semalam tahu kalau aku mengintip dia. Kak Vivi juga pasti sudah ngomong ke Kak Brian kalau semalam aku sudah mengintip mereka. Tapi aku harus turun untuk pergi ke kampus. Bagaimana ini? Jack bingung untuk bersikap di depan kedua kakaknya. Merasa tak ada jalan lain, ia pun memutuskan untuk turun dan bergegas keluar dari rumah. Setelah memantapkan tekad, Jack pun menuruni tangga dengan cepat sesuai rencananya. Ketika sampai di lantai bawah, ia melirik ke dapur dan melihat Kak Vivi sedang menyiapkan sarapan dan Kak Brian sedang menunggu sarapan di meja makan sembari memainkan handphonenya. Posisi dapur terletak di sebelah kanan dari tangga saat menuruni tangga, dan posisi meja makan berada di sebelah dapur. Jack pun segera berbelok kiri saat tiba di lantai bawah dan mempercepat langkahnya dengan harapan kakak-kakaknya tidak menyadarinya. Jack, panggil Kak Brian. Mau kemana kamu? Lanjutnya bertanya. Mau ke kampus Kak. Jawab Jack yang seketika berhenti dan menjawab tanpa membalikkan badannya. Jam segini? Kampus kamu kan dekat. Naik motor juga paling 15 menit. Duduk sini dulu, ada yang mau kakak omongin sama kamu. Ucapnya dengan tegas. Keringat Jack mulai bercucuran, ia masih tak bergerak dari tempatnya berdiri karena terlalu gugup. Walaupun sudah berusia 20 tahun, ia sangat menghormati kakaknya dan tak pernah sekalipun melawan padanya. Kok malah diam saja? Ayo sini. Kak Brian mengulangi perintahnya. Iya Kak. Ucap Jack sambil berbalik badan dan berjalan mendekat sambil menundukkan kepala. Ia duduk di depan kakaknya yang kini sudah tak sibuk dengan handphone miliknya, melainkan sedang menatap Jack dengan tajam. Mati aku! Pasti aku bakal dimarahin karena semalam sudah berbuat kurang ajar. Pikirnya dalam hati. Jack pun melirik ke arah Kak Vivi yang juga memperhatikannya. Namun tidak dengan tatapan tajam seperti Kak Brian, tapi ia menatap Jack sambil tersenyum dengan sejuta arti. Chapter 3 Interogasi. Kak Brian menatap tajam pada Jack yang tak menundukkan kepalanya karena tak berani menatap kakaknya. Jack sadar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai di video selanjutnya ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys. Terima kasih.